Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salmafud dengan nomor induk mahasiswa 210507540515 dari prodi S1 Teknik Mesin akan mempresentasikan bab 1 yaitu baja. Pengertian dari baja. Baja adalah sebuah logam yang mempunyai paduan antara besi dan karbon. Baja juga mengandung unsur lain, sebagian berasal dari pengotoran pada besi atau belerang dan fosfor yang kadarnya ditekan serendah mungkin. Menurut penggunaannya, baja konstruksi, baja mesin, baja bekas, baja ketel, baja berkakas, dan lain-lain. Menurut kekuatannya, baja lunak, baja kekuatan tinggi. Menurut struktur mikronya, baja eutektoid, baja hipotektoid, baja hipereutektoid, baja austenitik, baja feritik, baja martensitik, dan lain-lain. Menurut komposisi kimianya, baja karbon, baja panduan rendah, baja panduan tinggi, dan lain-lain. Sifat-sifat baja. Baja karbon rendah memiliki tingkat kadar karbon berkisar 0,30%. Baja karbon menengah memiliki tingkat kadar karbon berkisar 0,30 sampai 0,70% lebih kuat dan keras serta dapat dikeraskan namun memiliki tingkat kekerasan. Baja karbon tinggi memiliki tingkat kadar karbon berkisar 0,30 sampai 0,70% lebih kuat dan keras serta dapat dikeraskan namun memiliki tingkat kekerasan, memiliki tingkat kadar karbon lebih dari 0,70% lebih kuat, lebih keras dan kuat, namun memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Baja paduan rendah memiliki paduan dengan kadar unsur rendah kurang dari 10%. Baja panduan tinggi memiliki kadar unsur paduan yang sangat tinggi dan mempunyai sifat-sifat tertentu. Penamaan. Setiap jenis baja perlu diberi suatu nama agar mudah dikenali. Nama ini berupa kode yang ditetapkan dalam suatu standar. Standar Jerman. Penamaannya berdasarkan kekuatan tariknya. Pada standarisasi Jerman, baja konstruksi dinyatakan dengan huruf ST, kemudian diikuti dengan angka yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dari baja. Kode ST 37 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 370 N per mm. Kode ST 50 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 500 N per mm. Kode C15 adalah baja berkadar karbon 15 per 100%. Kode C10 adalah baja berkadar karbon 10/100%. Standar SAE. Dan IC menyatakan spesifikasi baja dengan 4 atau 5 angka. Angka yang pertama menunjukkan jenis bajanya, angka 1 untuk baja karbon, angka 2 untuk baja nikel, angka 3 untuk baja nikel kromium, dan sebagainya. Angka kedua pada baja panduan menunjukkan kadar unsur paduannya, misalnya 25xx berarti baja nikel dengan sekitar 5% nikel. Dan pada baja panduan yang lebih kompleks, angka kedua menunjukkan modifikasi jenis baja panduan. Pengaruh unsur panduan. Pada dasarnya penambahan sebuah unsur paduan itu memiliki tujuan antara lain menaikkan hardenability, memperbaiki kekuatan pada temperatur biasa, memperbaiki sifat mekanik pada temperatur rendah atau tinggi, memperbaiki ketangguhan pada tingkat kekuatan atau kekerasan tertentu, menaikkan sifat bahan aus dan korosi, memperbaiki sifat kemagnetan. Unsur paduan menurut fungsinya yang dapat membentuk suatu fase atau menstabilkan suatu fase antara lain. 1. Pembentuk atau penstabil fluid, yaitu unsur paduan yang membuat fluid menjadi lebih stabil sampai ke temperatur yang lebih tinggi. Yang kedua, pembentuk atau penstabil austenit, yaitu unsur paduan yang membuat austenit menjadi lebih stabil pada temperatur yang lebih rendah. Yang ketiga, pembentuk karbida, yaitu unsur paduan yang di dalam baja dapat membentuk karbida. Yang keempat, penstabil karbida, yaitu unsur paduan yang membuat karbida menjadi lebih stabil, tidak mudah terurai dan larut ke dalam suatu fase. Yang terakhir, pembentuk nitrida, yaitu unsur yang dapat membentuk nitrida. Pengaruh terhadap ferit. Semua unsur paduan yang membentuk larutan padat akan menaikkan kekerasan dan kekuatan, tetapi pengaruh dari masing-masing tidak sama. Namun, pada struktur yang diinginkan lambat hampir tidak terjadi kenaikan kekuatan, tetapi pada struktur yang diinginkan lebih cepat terjadi kenaikan kekuatan yang cukup. Pengaruh terhadap diagram phase. Adanya unsur paduan di dalam baja akan merubah diagram phase baja. Pada umumnya, eutektoid bergeser ke kiri jadi unsur paduan penstabil ferit, menggeser titik eutektoid ke kiri, atau sedangkan penstabil austenit menggeser titik eutektoid ke kiri bawah, dan unsur paduan penstabil austenit akan memperluas daerah austenit. Pengaruh terhadap
Diagram transformasi. Pada diagram transformasi, unsur paduan ikut berpengaruh. Semua unsur paduan kecuali kobalt akan menghambat pembentukan ferrit dan sementit pada pendinginan, jadi akan menggeser kurva transformasi ke kanan. Dan semua unsur paduan kecuali kobalt menurunkan temperatur pembentukan maltesit M1. Juga M-nya ini semua menyebabkan maltensit lebih mudah terbentuk, jadi dapat dikatakan bahwa unsur paduan akan menaikkan hardenability baja. Pengaruh pada tempering. Baja yang dikeraskan akan melunakkan bila dipanaskan kembali. Makin tinggi temperatur tempering, makin banyak penurunan kekerasan yang terjadi. Sifat dan pemakaian baja paduan. 1. Baja nikel merupakan unsur paduan yang paling tua. Larutannya di dalam austenit tinggi sekali. Nikel juga menurunkan kadar karbon di dalam perlit, sehingga baja mengandung lebih banyak perlit daripada karbon. Yang kedua, baja krom. Krom lebih mudah daripada nikel, dapat membentuk karbida sederhana. Yang ketiga, baja nikel krom. Dalam baja ini, perbandingan nikel dan krom adalah 2,5 dibanding 1 yang memberikan sifat baik dari kedua paduan unsur. Baja bab kedua yaitu baja tahan karat atau disebut stainless steel adalah baja paduan dengan kadar paduan tinggi dengan sifat yaitu tahan terhadap korosi dan temperatur tinggi. Sifat tahan korosinya diperoleh dari lapisan oksida terutama krom yang sangat stabil, melekat pada permukaan dan melindungi baja dari lingkungan korosif. Menurut strukturnya, baja tahan karat dapat menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, baja tahan karat mertenistik. Pada dasar baja ini adalah baja krom dengan 11,5 sampai 18 krom. Yang kedua, baja tahan karat ferritik adalah baja krom dengan kadar krom lebih tinggi, 14 sampai 27%. Yang ketiga, baja tahan karat austenik. Kelompok ini terdiri dari baja krom nikel seri 3XX dan baja krom nikel mangan seri 2XX. Jumlah kadar krom dan nikel tidak berkurang 23%. Berstruktur austenit dan magnetic non hardenable, mudah di hot work tetapi agak sulit di cold work karena dapat mengalami hole hardening. Precipitation hardening stainless steel. Ini adalah baja tahan karat yang dapat mengalami pengerasan presipitasi. Baja ini pada dasarnya adalah baja paduan krom nikel dengan tambahan beberapa unsur lain. Baja ini keluar dari pabriknya sudah dalam keadaan solution anilid. Kemudian setelah dibentuk forming, lalu dilakukan angin untuk menaikkan kekerasan dan kekuatannya. Komposisi kimia nominal dari precipitation hardening stainless steel. Marking steel. Baja ini adalah baja yang dapat mencapai kekuatannya yang sangat tinggi. Baja ini adalah baja nikel dengan kadar karbon rendah dan sedikit unsur lain. Baja ini pada kondisi anilid strukturnya martensitik dan akan mencapai kekuatan yang sangat tinggi setelah diangin. Martensit yang terbentuk pada baja ini lunak dan tangguh, tidak seperti sifat martensit sebenarnya yang keras dan ketas. Martensit yang lunak ini huruf hardening, beratnya rendah sehingga dapat di-cool dengan derajat yang cukup tinggi. Baja ini memiliki sifat mampu las dan machinability cukup baik pada kondisi anilid. Kesimpulan, baja adalah paduan besi karbon yang terdiri dari baja karbon rendah, baja karbon menengah, baja karbon tinggi, baja paduan rendah, dan baja paduan tinggi. Penamaan baja itu dapat berdasarkan standar Jepang, standar Jerman, standar IC dan SAI. Pengaruh unsur paduan terkandung unsur dan temperatur yang dipakai terhadap ferrit, diagram phase, diagram transformasi, ukuran butir, dan tempering. Sifat dan pemakaian baja paduan harus sesuai dengan tipe atau seri yang digunakan. Sedangkan baja tahan karat adalah baja paduan kadar paduan tinggi dengan sifat tahan korosi dan temperatur tinggi. Menurut strukturnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu baja tahan karat martensitik, baja tahan karat ferritik, dan baja tahan karat austenik. Precipitation hardening stainless steel yaitu baja tahan karat mengalami pengerasan presipitasi. Marking steel mempunyai kekuatan yang sangat tinggi dan faktor toughness yang sangat baik. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.